Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman channel siap dan sedapatnya. Kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib yang bersama Gus Edward Abu Bakar. Jadi buat kita channel siar, bagi mitra yang bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun tentang kajian Islam, boleh mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86 Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Gus? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah ya. Oke, saya doain dulu ya Gus. Ya benar. Biar mami kaya duluan. Semoga sehat badannya, Amin. dibanyakin duitnya. Ya Allah, amin. Indah banget didengar ya. Padahal lagi doa curang itu dia. Dia duluan. Baik, pembahasan kita hari ini apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah. Iya. Yang berjudul wajibnya mandi. Iya, baik silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, segala doa-doanya, harapannya, cita-citanya Allah ijabah dan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan juga banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur untuk Ayang Mami dan Bang Jerry beserta keluarganya. Mudah-mudahan juga dijabah segala harapannya, doanya, cita-citanya. Yang selanjutnya mudah-mudahan tidak lupa ini doa yang paling jitu, yaitu banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Karena harus banyak duitnya, jadi Ayang Mami tambah sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang berjudul Furudul Ghusli, wajibnya mandi isnani, yaitu ada dua. Yang pertama an-niyat, yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu yang kedua meratakan air hingga ke seluruh badan. Kita bahas yang pertama yaitu niat. Rukun mandi yang pertama adalah niat. Misalnya orang junub berniat menghilangkan jinabat atau hadas, orang yang haid atau nifas berniat menghilangkan haid atau nifas, atau masing-masing dari mereka bertiga berniat melakukan mandi atau berniat melakukan fardu mandi atau berniat mandi wajib atau berniat mandi karena sholat atau berniat menghilangkan hadas atau berniat bersuci dari hadas atau berniat bersuci karena hadas atau berniat bersuci wajib atau berniat bersuci karena sholat ataupun apapun itu sebutannya. Tidak cukup kalau hanya berniat mandi saja atau berniat bersuci saja, karena mandi saja atau bersuci saja terkadang adalah kebiasaan, yaitu bukannya daripada bagian ibadah. Perempuan haid atau nifas boleh berniat mandi agar dihalalkan atau bisa berjima dengan suaminya, dari segi bahwa kehalalan tersebut hanya tergantung pada mandi. Meskipun jima itu haram, seperti zina, karena kata jima mengandung dua maksud, yaitu jima halal atau haram. Yang halal yang sudah mengucapkan ijab qabul atau sudah menikah, yang belum halal di luar daripada pernikahan.
Meskipun ia bukanlah perempuan muslim dan meskipun yang laki-laki juga bukan laki-laki muslim. Dalam Islam maka yang sudah berhaid atau nifas maka setelah dia selesai untuk berjima maka wajib untuk mandi. Wajib. Al-Hisni berkata apabila orang junub mandi dengan niatan agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang harus mandi terlebih dahulu seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, maka niatnya sudah mencukupi. Apabila berniat agar melakukan sesuatu yang disunahkan mandi terlebih dahulu seperti mandi Jumat atau mandi sebelum sholat Jumat dan lainnya, maka belum mencukupi karena ia tidak meniatkan perkara yang wajib. Apabila ia berniat mandi karena melakukan fardu atau berniat kefarduan mandi maka sudah pasti mencukupi. Demikian ini disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah. Niat mandi wajib bersamaan dengan awal bagian yang dibasuh. Baik yang dibasuh itu adalah bagian bawah tubuh atau bagian atasnya tubuh atau bagian tengahnya tubuh. Karena seluruh tubuh orang junub adalah seperti satu tubuh anggota utuh. Apabila ia melakukan niat setelah membasuh bagian tertentu, maka wajib baginya mengulangi membasuh bagian tertentu tersebut. Karena tidak dianggap sah sebab dibasuh sebelum niat. Jadi niat terlebih dahulu barulah membasuh atau dibarengi. Yang bagusnya itu sebelum menyiram kita niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhalillahi ta'ala. Dengan demikian kewajiban menyertakan niat dengan awal bagian yang dibasuh adalah agar bagian tersebut dianggap sah, bukan agar niatnya sah. Karena niat tetap sudah sah meskipun tidak dibersamakan dengan awal bagian yang dibasuh. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Pada bagian luar atau zohirnya dengan air, termasuk bagian zohir tubuh adalah hidung dan ujung jari-jari. Yang keduanya terbuat dari misal logam emas. Misalkan tangannya di kukunya itu ada jari yang sambungan atau buatan yaitu logam. Itu maka harus dibasuh juga. Oleh karena itu hidung dan ujung jari-jari tersebut wajib dibasuh atau dikenai air sebagai ganti dari bagian yang ada di bawah mereka karena jelas mereka termasuk bagian zohir. Dalam bab mandi kuku disebut dengan kulit atau terhitung daripada kulit sehingga wajib dikenakan air. Yang ketiga ditambahkan di sini yaitu kesunahan atau sunah-sunahnya mandi pada mandi wajib ataupun di luar mandi wajib. Tapi ini spesial untuk mandi wajib. Yaitu sunah-sunah mandi ada 17. Yang pertama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim tetapi di dalam hati. Karena kita sedang berada di dalam kamar mandi. Maka ucapkan dengan hati. Yang kedua membasuh kotoran terlebih dahulu, baik kotoran tersebut suci seperti sperma. Bahasa saya kemarin bahasa Bekasi itu cebok dulu, baik di depan ataupun di belakang, dan membasuh daripada tubuh kita atau badan kita yang terkena kotoran tersebut. Yang ketiga berwudu sebelum mandi. Wudu seperti kita mengambil wudu mau sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang keempat, membasuh air sebanyak 3 kali pada tiap bagian. Yang kelima, menyelak-nyelak rambut dengan air dan menyelak-nyelak jari-jari. Terlebih lagi untuk para wanita atau lelaki yang kayak saya rambutnya panjang, maka menyelak-nyelak rambut atau sambil menyiram dan menyelak-nyelak rambutnya lebih lama karena biar menyerap daripada rambut-rambut atau pori-pori yang ada di kepala. Yang keenam, mengawali basuhan pada bagian kanan, jadi awali dengan kanan terlebih dahulu. Yang ketujuh, mengawali basuhan pada bagian atas tubuh. Waktu itu saya bahas sebelum mandi junub baiknya
kita basahkan kaki kita itu di luar kesunahannya. Kita basahkan kaki kita agar biar kita diberikan kesehatan. Kalau langsung kita menyiram bagian atas, maka takutnya terjadinya tidak baik, yaitu biar kesehatannya lebih sehat. Dilanjut yang ke-8, menggosok-gosok tubuh. Jadi untuk mandi junub atau mandi wajib tidak hanya menyiram, tapi kalau bahasa orang Betawi itu menyeka, menggosok-gosok tubuh kita. Jadi selain disiram, selain diratakan adalah menggosok-gosok. Yang ke-9, sunnahnya itu menghadap kiblat. Biasanya kita mandi junub lupa yang poin ke-9 ini, yaitu tidak menghadap kiblat. Sunnahnya itu menghadap kiblat. Yang ke-10, mandi di tempat yang sekiranya orang yang mandi tidak terkena percikan air basuhan. Yang ke-11, menggunakan penutup di tempat yang sepi, jangan di tempat terang ataupun di tempat yang ramai. Jadi kita benar-benar harus mandi sendiri. Yang ke-12, menyiapkan air atau wadah air, baik selang ataupun kita misalkan mandinya di bawah pancuran, nggak apa-apa. Yang penting air itu mengalir atau air itu lebih daripada 2 kula. Yang ke-13, tidak melakukan isti'anah, yaitu meminta tolong orang lain untuk membasuhkan, kecuali uzur, membasuhkan. Yang dibasuh atau mengelap itu nggak boleh minta tolong, kecuali kita uzur, kita punya tangan nggak bisa gerak dan lain sebagainya. Yang ke-14, membaca 2 syahadat setelah mandi. Setelah mandi junub kita membaca 2 kalimat syahadat. Ini pun dibaca di dalam hati. Jarang sekali orang membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi junub. Maka baiknya sunnahnya itu ketika setelah mandi junub maka membaca 2 kalimat syahadat di dalam hati. Yang kelima, sunnahnya itu berkumur dan istinsyaq, yaitu menghirup air dalam hidung. Jadi selain kita melakukan sunnah-sunnah yang lain, itu berkumur dan menghirup air dalam hidung. Jadi menghirup. Mengenai hukum berkumur dan istinsyaq dalam mandi junub ini, yaitu berbeda ketika dilakukan wudhu. Ini berbeda. Wudhu disunahkan untuk berkumur dan menghirup air dalam hidung, dan mandi junub pun disunahkan untuk berkumur dan menghirup air dalam hidung. Ini menurut Ibu Hanifah, yang mana hukumnya adalah wajib. Yang ke-16, air yang digunakan mandi adalah 2 kulah. Tadi saya sudah jelaskan. Ataupun lebih, misalkan air yang mengalir atau air sanyo dan lain sebagainya. Yang ke-17 yang terakhir, yaitu memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan. Contoh kita bagian kuping, itu ada lipatan, bagian hidung, bagian ketiak dan lain sebagainya. Mengenai jari-jari pun bukan hanya tangan, tapi kaki pun kita siram dan kita gosok-gosok semuanya, agar air itu benar-benar masuk merata ke seluruh bagian tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Iya, baik untuk mitra Syamasiar, bagi mitra yang bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun di luar tema, boleh nih mitra ya. Silakan mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86.003 melalui WhatsApp-nya El Gangga. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Irma di Bekasi, Gus. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, saat ini kondisi saya ini dipasang kateter karena akan operasi sesar. Pertanyaan saya, tidak yakin jika saya melakukan sholat karena urin saya terus-menerus keluar, dan hati saya juga tidak yakin akan sah sholat. Gimana tuh, Gus? Itu urinnya habis sesar ya? Itu dipasang kateter yang pakai selang gitu loh, Gus. Paham. Itu berarti kan masih ada hadas, masih ada kotoran yang keluar. Maka misalkan kita tahu ini kayaknya nggak berhenti, masih jalan, masih lanjut ya, maka itu kita berzikir aja lah, tidak melakukan sholat.
karena masih banyak kotoran yang keluar atau berdatangan. Nah, selanjutnya nanti setelah sudah bersih atau sudah sehat kembali, maka kita kodok daripada selama kemarin kita tidak melakukan sholat. Contoh dia masa 7 hari itu nih, subuhnya, zuhurnya dan lain sebagainya dikodok. Jadi untuk saat ini ringankan saja pikiran, jangan lupa selain kita sholat tidak bisa dilakukan, maka tidak dilakukan ini karena ada hadas yang terus ngalir ya, bukan tidak bisa gerak, bukan dan sebagainya, bukan. Tapi kita jangan kosong, terus berzikir kepada Allah agar kita terus dilindungi, didampingi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah daripada kebersihan itu sudah dilakukan, sudah selesai, maka nanti dikodok baik sholat yang 5 waktu. Iya. Baik, selanjutnya ada dari Angga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jika dahulu sering meninggalkan sholat, saking banyaknya tidak tahu berapa sholat yang ditinggalkan, apakah boleh dikodok sebanyak mungkin dan mengkodok 5 sholat fardu dalam 1 hari? Gimana Gus? Oke. Dalam beberapa mazhab ada, menurut mazhab Imam Syafi'i, maka itu harus mengkodok daripada semuanya. Kodok itu nggak usah dihitung, subuh udah 4 kali nih, jangan, kodok aja tambahin. Tapi niatnya kodok, bukan fardhu lillahi ta'ala, bukan adaan, tapi kodokan lillahi ta'ala. Nah, berapa lama kita mungkin kalau menghitung sholat subuh sekian lama nggak bisa dihitung ya. Kita lakukan saja untuk mengkodoknya. Ada imam yang lain berpendapat itu sudah berlalu, maka yang kita jalankan adalah sholat yang ke depan. Yang pernah kita tinggalkan itu menjadi pelajaran buat kita, dan kita harus bisa memperbaiki daripada sholat-sholat kita ke depan. Contoh ketika kita taubatnya atau eling-elingnya di umur 30. Berarti sebelum di umur 30 itu nggak usah dikodok, maka sholat itu dijalankan ke depannya dengan harapan yang pertama sudah banyak kita melalaikan daripada perintah, yang kedua kita memperbaiki daripada perbuatan atau amal ibadah kita, terlebih lagi sholat. Ada 2 menurut daripada mazhab. Ya. Baik, selanjutnya ada dari Mama Anggi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau ada orang yang sholatnya nggak ditinggal, terus dia orangnya fanatik dalam Islam, tiba-tiba dia memutuskan tali silaturahmi, apa hukumnya? Oh, jadi dia sholatnya nggak pernah ditinggal tuh sholatnya. Ya. Tapi memutus tali silaturahmi. Itu percuma dong sholatnya. Jadi hablum minallah jadi lakukan, hablum minannasnya diberantakin gitu ya. Tidak diperbaiki, tidak dirapikan. Baiknya itu ketika kita mendirikan sholat, mendirikan amal kita kepada Allah secara langsung, maka amalan yang paling lebih sulit itu sebenarnya bukan amal kita kepada Allah. Contoh sholat itu langsung ke Allah, puasa langsung ke Allah. Bisa sehari-harian kita misalkan berdampingan, puasa berdampingan sama saudara, itu kan amal ibadahnya masing-masing. Tetapi ketika kita beribadah kepada makhluknya Allah, ini lebih sulit. Contoh kita lalai nih sholat subuh, istighfar kita, insya Allah Allah maha pengampun daripada dosa-dosa kita. Akan tetapi saya misalkan melakukan kesalahan kepada mami, itu belum tentu mami gampang lupain atau maafin. Inilah sulitnya kita beribadah. Semuanya ibadah kita bukan buat Allah, tetapi buat kita. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita harus lakuin tuh, beramaliyah kepada makhluknya Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hablum minallah jadi lakukan, hablum minannas atau kepada makhluknya Allah dilakukan. Bahkan yang lebih sulit adalah ibadah kita kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kita punya janji nggak tepatin, yang ngambek, ataupun kita ngasih duit ini. Ngasih duit 200.000 ke Bang Jerry contohnya saya, tapi saya ngasihnya ngata,
nih buat lu kan miskin, itu kan nyinggung nih. Ya, jadi astagfirullah, kan gitu jadinya bang, jadi ngambek dan setengah manusia ya. Ini yang paling sulit. Jadi lebih berhati-hatilah kita ketika berhadapan dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih bagus adalah ketika beribadah kepada Allah dilakukan sholatnya, alhamdulillah tidak ditinggalkan dan lain sebagainya, dan kepada manusia itu rapih peren gitu nih, jadi dilakonin dua-duanya, itu bagus. Tapi kalau jadi nerima aja dia. Ketika dikatain, ya yang penting gue dapet duitnya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu kagak ngambek. Selanjutnya ada Santi di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar nih, sering banget dengar kata-kata urusan duniamu harus seimbang dengan urusan akhiratmu. Itu gimana Gus maksudnya? Jadi gini, kita kutip sedikit, ada doa dari sabda Rasulullah SAW, yang mana doa ini biasa kita kenal sapu jagat nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Ya. Kita minta tuh buat baik, hasanah kan ya, baik di dunia ataupun baik di akhirat. Kalau kita hanya merapihkan kebaikan kita, kebahagiaan kita di dunia, contoh kerjanya rajin nih, kerjanya rajin, ngurusin anaknya rajin, tapi sholatnya tidak, zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya tidak, maka ini tidak imbang untuk akhirat. Yang bagus, yang kedua, belum yang ketiga, yang kedua, akhiratnya bagus nih, sholatnya luar biasa, tapi males syariatnya. Contoh, kerja males nih, ngurusin anak, ngomong kagak, dia merasa dia lebih baik Allah terdepan. Oke, nggak apa-apa, memang harus begitu. Akan tetapi kan tadi saya bilang, ibadah kepada makhluk Allah itu yang lebih berat. Karena Allah Maha Pengampun, insya Allah kalau kita iman kita yakin, tidak pakai dilema kepada ketentuan Allah, maka insya Allah baik. Tapi yang ribet itu kepada makhluknya Allah. Yang ketiga itu bagus dunianya. Mami kerja ini, mami kerjanya di rumah ngurusin anak kan ya. Yang kedua ngurusin suami dan lain sebagainya. Yang ketiga ngurusin rumah dan lain sebagainya. Ini kan wanita nih, luar biasa. Ini seorang wanita loh. Jadi dia mau kerja, dia mau ngurusin anaknya, mau ngurusin suaminya, apalagi ditambahin ngurusin rumahnya dan lain sebagainya. Dan mami sholatnya dijalankan dan lain sebagainya. Jadi dunianya, akhiratnya rapi. Jangan sampai akhiratnya tumbang-tumbing dan lain sebagainya, sholatnya rajin dan lain sebagainya, tapi dunianya nggak dirapihin, percuma dong. Karena apa? Mau senang di akhirat, ya senang dulu deh di dunia. Contoh, kita sama keluarga nih, kalau saya sama istri, mami sama suaminya dan sama anak-anaknya. Ini enggak sakinah mawaddah warahmah, adem ayem, masalah pasti ada. Tapi bisa dijalanin, bisa dihadapin. Ini luar biasa pertama di dunianya. Yang kedua sama orang tua. Yang ketiga sama masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini dirapikan, maka insya Allah akhiratnya mendapatkan hasanah juga, yaitu kebaikan atau kebahagiaan ataupun keberkahan di akhirat. Jadi dunianya berkah, di akhiratnya juga berkah. Jangan sampai setengah atau separuh doang. Itu kalau di warteg makan nasi separuh enak. Iya. Kalau baik di dunia kagak, di akhirat doang, ya bagaimana definisinya? Sedangkan di dunia tidak bisa jadi orang yang baik kita. Ya, baik, selanjutnya ini sudah ada Supriyadi dari Majelis Taklim Zikir Al Husain Tokyo. Iya, ini orang Tokyo lagi, orang Jepang nih, mau disebut kader ya. Oke, ini baru nanya lagi nih, sejak kemarin hilang. Pertanyaan saya nih, kalau kita masuk ke dalam masjid dan sudah berwudu, niat kita itikaf dan ada 2 sholat sunnah, wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Nah, mana yang lebih dulu kita kerjakan, sholat sunnah wudu atau tahiyatul masjid? Atau boleh nggak kita kerjakan secara berbarengan dalam satu waktu? Ya, ketika masuk masjid, kita habis wudhu, kita masuk masjid, kita mau melakukan sholat daripada wajib, tapi kita awalin daripada sholat yang sunnah. Sholat sunnah itu ada sholat mutlak sebelum sholat, sholat mutlak apa namanya?
terus sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah atau ba'diyah. Terus ada tadi wudhu dengan Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, ada lagi tahiyatul masjid. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah wudhu, usolli sunnatul wudhu, rakaatain mustaqbilat kiblati, ada lillahi ta'ala, maka sudah termasuk daripada sholat yang tadi nih. Sholat tahiyatul masjid sudah termasuk sholat mutlak dan sebagainya. Jadi cukup melaksanakan 2 rakaat dan itu sudah termasuk melakukan sholat sunnah yang lain. Itulah enaknya ketika melakukan sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan ba'di qobliyah itu sudah termasuk. Gitu, ya. Tetapi berbeda gini, ketika belum waktunya azan, itu qobliyah belum masuk, jadi belum terhitung. Jadi qobliyah atau sholat sunnah, sebutnya sholat sunnah sebelum sholat wajib namanya qobliyah, setelah sholat wajib namanya ba'diyah. Sebelum azan belum kemana, kita udah sholat sunnah, maka qobliyah belum termasuk karena belum azan. Niatnya itikaf. Ya, walaupun tidak itikaf ataupun itikaf sudah termasuk maksudnya melakukan 2 rakaat dengan satu niat, maka sudah termasuk daripada melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur. Kita ingatkan kembali, kita maju, kita syiarkan agama kita, kita dukung masjid, musholah, majelis ta'lim di sekitaran kita agar Islam tambah berjaya, tambah lebih baik. Yang kedua, kita jangan mandang sebelah mata dengan yang kita pandang, walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan dengan kita. Kita layani, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita berhusnuzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi rahmat buat seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah ijabah, dan yang darurat mudah-mudahan Allah segerakan daripada doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.